Welcome to iVlog Channel. Oke, selamat datang di acara cerita, bekerja, dan belajar di Jepang. Oke, jadi aku bakalan ngedatengin narasumber-narasumber yang udah kerja dan mungkin belajar juga di Jepang. Dan kali ini aku kedatangan Kak Ellen. Halo, selamat siang. Kak Ellen ini siapa? Kalau ditanya orang, Kak Ellen ini siapa? Aku orang biasa. Biasa. Ya. Nama lengkap. Nama lengkap Ellen Harmon. Asalnya kalau lahir dari Ponorogo, Jawa Timur Ponorogo, tapi sekarang tinggal di Malang. Sekarang tinggal di Jepang sih ya? Iya. Maksudnya rumah sekarang di Malang. Nah sekarang nih. Jepang. Di Jepang udah berapa lama? Sekarang jalan 6 sih, jalan 6 tahun. Jadi sekarang udah 5 kan? Udah 5. Nah, kok di Jepangnya ya? Kalau kerja di tempatnya kerja sekarang mau 4 tahun. Jalan 5. Jadi Kak Ellen ini salah satu senpai atau kakak tingkat yang menginspirasi aku. Yes, bener deh, salah satu. Dia tuh hebat, udah lulus juga, aku kasih kayaknya. Gitu kan. Kak ceritain dong Kak, waktu lulus SMA itu gimana sih Kak? Kemana gitu, misalnya kuliah apa, terus dari situ kemana gitu, bisa sampai di sini gitu, perjalanannya bisa lama di sini. Jadi pertama lulus SMA. Jadi aku sih aku Kristen Advent ya. Jadi kalau di Advent itu memang ada sekolahnya tuh, sekolah Advent dari memang TK, SD, SMP itu ada. Kalau aku ini kebetulan dari SD sampai SMP, SMA-nya tuh di Malang ada asrama gitu. Jadi di situ terus di sana tuh ujung-ujungnya kalau soalnya udah di Advent, paling di Advent lagi itu kuliahnya gitu kan. Nah, di Bandung tuh ada kan Universitas Advent Indonesia kan. Jadi aku kesana terus ikut perawat karena memang waktu itu orang tua juga bilang udah perawat aja masuk. Jadi masuk perawat terus semakin bertambahnya zaman tuh kira-kira ada kayak pekerjaan seperti ini gitu kan ya, merawat lansia kayak gitu ya di luar negeri gitu. Terus memang karena faktor dari ekonomi keluarga aku juga, jadi kayak memang harus kayak menunjang gitu ekonomi keluarga. Kalau semuanya di Indonesia terus kayaknya bakal lama istilahnya gitu kan, untuk menunjang perekonomian itu. Jadi harus keluar lah. Itu lulusnya S1 ya di aku S1 Unai Bandung. Unai Kita Bandung. Satu ini alma mater by the way. Cuman beda tahun lulus ya. Gak pernah lihat muka dia. Terlalu jauh sih. Iya kayaknya. Itu lulus langsung kerja atau gimana? Langsung ke Jepang atau gimana dulu? Enggak. Jadi waktu selesai kuliah memang sih ada program ini, EPA Jepang ini. Cuma jadi programnya itu IJEPA ya sekarang, IJEPA. Angkatan berapa Kak? Aku 9. Aku 12. Oke. Lulus SMA langsung kerja di jadi lulus kuliah itu tuh memang ada IJEPA ini, tapi waktu itu angkatan yang ke-7 kalau nggak salah, ke-7. Jadi ada kayak adik kelas aku ngajakin, ayo Kak ikutan. Nah itu waktu itu aku udah pengen ikutan, cuma karena balik lagi ke perekonomian kan segala sesuatunya ngurus sendiri ya kan, harus ngeluarin duit sendiri kayak paspor atau yang dokumentasi yang lain gitu harus ngurus sendiri, karena nggak ada. Jadi cari yang kira-kira yang inilah yang gratis gitu yang kan. Gratis. Akhirnya ke Depnaker di Malang waktu itu. Terus nyari info gitu? Iya, info gitu. Kira-kira ada nggak sih kerja di luar negeri yang nggak perlu ngeluarin duit kayak gitu. Yang sesuai jurusan juga, perawat gitu ya? Iya, kayak gitu. Terus dari bagian sana dibilang, Mbak ada nih yang ke ke Taiwan untuk ngurus lansia gitu kan. Terus diarahkan gitu ke PT ini kayak gitu kan. Terus akhirnya oke gitu. Akhirnya aku ikut itu. Memang benar-benar aku nggak ngeluarin uang sepeser pun gitu. Tapi dengan catatan waktu memang udah pelatihan di sana, bahasa, bekerja gitu kan. Terus akhirnya kan terbang kerja kan ya, kerja di Taiwan. Nanti di situ tuh ada kayak potongan gitu. Mungkin kalau di Jepang ini sekarang tuh kayak Topute Gino gitu. Jadi kalau soalnya awalnya memang kita cuma ngeluarin uang sedikit, tapi waktu kita bekerja kita harus dipotong gajinya. Jadi gitu. gaji gitu dipotong ya. Bener-bener. Dari situ untuk memenuhi uang yang memang sudah terpakai untuk pelatihan sebelumnya gitu. Jadi tidak mendapatkan gaji yang full waktu itu. Jadi aku di situ tuh selama 2 tahun ya, di Taiwan selama 2 tahun. Jadi kerja perawat lansia di Taiwan. 2 tahun. Wow. Terus
udah kan ya akhirnya. Udah selesai 2 tahun. Iya, sebenarnya itu kontrak. belum selesai. Itu belum selesai kontraknya cuma 3 tahun. Tapi aku mutusin kontrak ya gitu ya karena aku pengen lanjutin sekolah lagi lah gitu kan. Tapi Waktu di sana berarti bahasa apa, Kak? Mandarin. Wah, berarti Mandarin juga jago ya? Wah, lumayan lah ya. Iya Udah lumayan, pernah di tapi udah tempatnya. lupa. Ya, Oh, dari gitu. situ putusin kontrak terus pulang ke Indonesia Pulang lagi. ke Indonesia, terus Oh. pulang di Indonesia, terus ngapain ya gitu. Terus akhirnya ada yang ngajakin lagi, udahlah ikutan IJPA ini atau ngelamar kerjaan lain. Jadi waktu itu memang semuanya ditampung, istilahnya kayak gitu, ditampung. Tapi yang mana duluan yang istilahnya menjanjikan itu yang diambil gitu. Jadi masukin lamaran aja. Nah, kayak Wah, gitu. berarti emang gambate-nya, gambaritas bener-bener semangat banget. Gambata. Nah, jadi udah kayak gitu baru oke lah mutusin udah ke Jepang aja kayak gitu. Akhirnya ya udah ke Jepang. Ikutan IJPA ini ya maksudnya pelatihan di PPATK kan udah pernah juga kayak gitu ya. Di Depok ya, Iya, selama di 6 Depok. bulan. Itu juga nggak bayar ya dulu kita? Iya, paling kita kan cuma ngebayarin awal doang kan ya, kayak semuanya dokumen kayak paspor lah segala macam ya, itu kan ngeluarin duit sendiri ya. Terus kayak. ada yang diganti juga kan? Iya, benar kayak gitu. Enak banget sih itu IJPA. Iya. Sekarang udah ke-14 kalau nggak salah, angkatan Iya. ke-14. Oh, dari situ ke Jepang gitu. Iya. Dari situ lulus terus kerja ke Jepang sampai sekarang di Sampai sini. sekarang. Terus ada ini juga kan sambil ada gitu kita tuh 3 tahun di sini terus ada ujian negara Iya, gitu. benar-benar. Jadi untuk ngedapetin kayak sertifikat supaya kayak diakuin lah ya kita punya pekerjaan di sini tuh ya sebaiknya kita punya sertifikat di sini kan ya gitu. Kayak ijazah kali ya Iya, kalau di Indonesia. Dan kalian ini udah lulus 2 betul. tahun yang lalu ya? 2 tahun yang lalu. Iya. Udah enak lah ya, udah sekarang udah nyantai-nyantai. Iya, nyantai tapi kerjaan mungkin tambah banyak ya tanggung jawabnya. Itu kan gimana sih cara ngatur waktunya, kan pasti harus belajar, harus kerja juga Iya. selama di sini. Ya, jadi mungkin kalau cara belajar orang pasti beda-beda lah ya. Terus mungkin passionnya orang juga beda-beda gitu. Ya, ini sih bukannya ini juga ya, kayak aku sendiri tuh bukan orang yang terlalu passion yang tinggi gitu. Ya kalau semuanya bisa puji Tuhan, kalau enggak ya coba lagi gitu kalau ada kesempatan gitu. Ya waktu itu sih aku belajarnya itu ini nggak disarankan ya. Nggak disarankan karena aku emang tipe orang yang nggak selalu suka belajar yang mempeng tuh bahasa Jawanya tuh kayak terus-terusan gitu belajar gitu. Enggak. Jadi malah akunya sendiri tuh kayak malah ngantuk gitu, malas gitu jatuhnya kan. Jadi aku kayak 3 bulan 4 bulan terakhir tuh baru mulai belajar. Wah, ngebut dong. Ngebut bener-bener ngebut gitu. Oh, jadi Justru nyata-nyata terus kayak ngebut. gitu, justru yang kayak gitu kayak masuk gitu daripada memang kayak aku dari awal tahun atau mungkin udah dari 3 tahun yang lalu belajar gitu ya. Ujung-ujungnya tuh lupa lagi kayak gitu. Karena saking ininya ya mungkin. Jadi ini juga kali tipe yang ngebut di belakang. Iya, gitu. Nggak terlalu disarankan ya. Ya, tapi emang orang beda-beda sih. Iya. Kalau aku kan emang dari awal, mungkin nanti tengah-tengah malas, ntar Ya, ngebut lagi. ikutin lah iya nih. Nggak gitu. Oke, terus kalau ada nih teman-teman juga, ada teman-teman yang cewek juga bilang kadang-kadang tuh bosan kalau sendiri kan di sini hidupnya sendiri ya. Terus kayak gimana sih di Jepang ini menurut kakak keras nggak kalau untuk cewek sendiri gitu? Aku nggak tahu kalau rasanya cewek kayak gimana gitu sendiri di sini. Oke, kalau soalnya buat cewek sendiri sih memang ya pasti susah karena beda banget lah ya kan sama cowok. Mungkin ya cowok bisa ngapa-ngapain sendiri kayak mungkin dari hal rumah aja lah, nggak usah jauh-jauh rumah gitu kan. Apa yang rusak dikit cowok mungkin ngerti lah ya gitu kan. Kalau cewek nggak ngerti gitu kan. Apalagi kalau cewek ini kebanyakan suka gaptek nggak sih? Suka nggak melek akan teknologi gitu kan, nggak kayak cowok gitu. Jadi ini saran juga sih ya, saran dari aku sendiri sih ya puji Tuhan sampai sekarang ini kayak nggak terlalu yang susah dalam hal itu karena memang aku sendiri tuh motivasi diriku sendiri tuh jangan sampai istilahnya gaptek gitu istilahnya, harus melek akan teknologi gitu. Kita nggak mau ya nggak sih di zaman sekarang ini mau nggak mau harus beradaptasi dengan teknologi saya gitu kan. Jadi nggak bisa sedikit apa ngeliat di Google atau nggak apa lihat di YouTube ya nggak sih. Sekarang udah banyak banget kan yang kayak gitu. Jadi bener. itu salah satu yang ngebantu aku sih gitu. Jadi kalau soalnya buat cewek sendiri ya dalam hal-hal yang kayak gitu mungkin ini ya smartphone ini tuh mungkin yang dibilang smartphone tapi kalau orangnya sendiri nggak smart ya nggak sih nggak akan bisa menggunain ya kan ya kayak gitu. Makanya dari situ aku tertolong sih gitu. Kalau semuanya
di Jepang sendiri untuk cewek sih kalau dibilang bahaya enggaknya sih mungkin tingkat Gimana tuh? bahayanya lebih rendah. Lebih aman Iya, lah ya. lebih aman. Benar-benar daripada mungkin negara kita ya. Mungkin di sini lebih aman, tapi bukan berarti kita seenaknya sendiri aja gitu, kayak pulang selalu jam 12 malam kan nggak mungkin ya. Karena juga cewek gitu. Iya, tapi berarti lebih enak di sini daripada Taiwan. Taiwan sama Jepang tuh beda tipis kalau aku bilang. Kalau dibilang tuh Taiwan tuh enak juga sih ya. Hampir sama beneran ininya. Apa tuh kayak mereka punya budaya gitu, hampir sama aku bilang. Budaya kerja juga. Iya, benar-benar sama. Aku lihat dari tadi kan kakak kayaknya motivasi banget sih. Apa sih sebenarnya motivasi yang tinggi gitu dalam hati kayak yang bisa dibagiin ke teman-teman mungkin. Buat teman-teman yang emang mau kerja ke sini gitu pasti ada motivasi gitu. Kasih tahu ke teman-teman. Kalau aku sendiri kan mungkin emang latar belakangnya itu tadi ya, pengen kayak ngebantu perekonomian keluarga gitu. Tapi mungkin dari teman-teman sendiri yang kayak apa tuh namanya, dari keluarga sendiri nggak terlalu yang ini kok, apa sih butuh duit segala macam, enggak, tapi mungkin ya pengen butuh pengalaman yang baru gitu di luar gitu. Karena ini mungkin nggak tahu ya teman-teman percaya atau enggak, tapi pastinya kita yang udah pernah ngalamin di sini pasti kita tahu bahwa wawasan kita tuh lebih luas gitu daripada kita berkecimpung dalam pekerjaan di negeri kita sendiri gitu. Nah kalau kita di luar kita ngerti gitu, negara ini tuh seperti ini, budaya mereka tuh seperti ini, kita bisa lebih saling kayak menghargai budaya orang lain, ya nggak sih. Terus lebih ngerti lagi, kalau semuanya di Jepang itu sistem negaranya seperti ini, di Indonesia tuh seperti ini, baiknya yang seperti ini, Indonesia baiknya seperti ini. Jadinya kita tuh bisa kayak membandingkan nggak sih? Membandingkan, terus tapi kita bisa ngambil yang bagusnya gitu untuk diri kita kan gitu. Nggak cuma sekarang sih, mungkin untuk masa depan nanti kan di apa sih namanya, di pekerjaan kita atau di keluarga kita gitu, kita bisa kayak nge-share ke keturunan, istilahnya ke anak gitu kan. Dulu tuh saya pernah kerja di sini, orang-orang di sana seperti ini, kita harus kayak gini ya nggak sih. Jadi bukan cuma untuk keluarga kita aja, tapi untuk diri kita juga banyak banget manfaatnya, kayak menambah ilmu kita gitu. Jadi gitu sih. Jadi sejauh ini betah lah ya di Jepang. Iya, betah. Buat teman-teman mungkin yang sekarang lagi pengen pulang nih di Jepang, ada nggak saran? Iya, oke, yang pengen pulang ke... Pernah nggak sih? Pernah kepikiran nggak sih kayak, aduh capek, pengen pulang? Misalnya kayak pengen putus kontrak gitu, pernah nggak sih kepikiran kayak gitu? Pernah sih, tapi lagi berat-beratnya gitu kan? Tapi bukan, ini sebenarnya bukan karena permasalahan pekerjaan itu sendiri ya gitu ya. Karena mungkin memang situasi di keluarga kita mungkin ya, mungkin kayak kita nggak mungkin ninggalin mereka gitu, mereka udah tua atau segala macam, kita nggak mungkin ninggalin lebih lama lagi gitu, kita pengen balik ya, mungkin situasinya beda-beda lah ya. Kayak gitu. Tapi kalau soalnya pengen balik karena gue nggak lulus Kokasikein tahun ini, itu kayaknya please jangan menyerah dulu gitu. Kalau dari aku ya, karena kan kita ada satu kali lagi kan ya, ada satu kali lagi kesempatan, gunain satu kali kesempatan itu kembali gitu. Karena sayang banget kalau kita nggak ngambil itu sertifikat di sini ya. Iya, buat teman-teman juga ya. Motivasi awal aku ya, ini aku mau cerita sedikit. Motivasi awal aku waktu aku sebelum lulus Kokasikein ini, ujian negara itu aku bilang aku harus lulus, aku bilang. Pokoknya yang pertama tuh harus lulus dulu gitu. Kenapa? Karena kalau kita udah ambil itu sertifikat, kita mau berhenti pun kita bisa balik ke Jepang lagi kapanpun kita mau. Jadi guys, kalau misalnya ada program IJPA ini, kalau misalnya kita lulus Kokasikein-nya, perawat lansia ini, kita bisa pulang lagi ke sini tuh bebas kerja di mana aja gitu, karena diakui negara. Iya, benar. Jadi kalau semuanya itu aja kita punya, kita bisa balik ke sini gitu dengan enak, dengan bebas. Untuk ngurus visa tuh gampang gitu. Nggak kayak kalau kita nggak punya sesuatu yang memang mengikat kita bisa tinggal di sini atau bekerja di sini, itu kan susah banget untuk bekerja atau tinggal di negara orang gitu kan, negara lain gitu, dimanapun sama itu gitu ya. Jadi kalau bisa untuk yang namanya Kokasikein atau ujian negara ini, lulusin dulu istilah gitu, jangan sampai pulang dulu, itu sih. Tapi kalau soalnya situasi lain kayak soalnya memang keluarga ya kayak mau gimana lagi ya, itu kita nggak tahu ya, kita nggak bisa kayak ngejudge jauh pulang atau jauh gimana, kan kita nggak bisa kan ya. Nah kalau masalah Kokasikein atau ujian negara ini, kalau bisa diusahain lulus, kalau aku bilang sih. Iya. Tapi sebenarnya kalau untuk kakak dulu ya, kalau image aku sebelum datang ke sini tuh orang yang lulus gitu tuh harus pinter. Tapi ternyata banyak juga yang nggak pinter-pinter amat tapi rajin gitu. Emang menurutmu ulet aku ya? pinter nggak? Nggak tahu, nggak pernah sekelas, tapi ya dengan lulus wah. Jadi
Genius. Enggak. Jadi apa tuh namanya ujian negara itu kalau sebenarnya pinter apa nggak pinter itu nggak ada gitu. Orang Jepang, aku tuh ini belajar dari orang Jepang ya. Orang Jepang tuh ada orang yang aku bilang gambateru, sangat amat bersemangat ya, berusaha dalam segala sesuatu. Jadi bagi mereka itu tidak ada tidak ada yang namanya gagal atau tidak bisa. Kalau kamu berusaha pasti kamu akan berhasil. Itu motonya orang Jepang ya. Jadi dari situ aku yang mikir memang sih bener ya, kita tuh nggak ada yang orang bego tuh yang bener ya, nggak ada orang bego di dunia ini, hanya ada orang yang tidak mau berusaha atau tidak mau belajar gitu. Jadi itu dia, belajar. berusaha iya, itu intinya, harus semangat. Aduh, itu semangat. Semoga teman-teman yang lagi nonton yang mungkin lagi patah semangat, kemarin juga ada yang teman-teman yang nggak lulus ya. Kalau misalnya nonton ini juga ada sih beberapa subscriber aku yang bilang gitu kan, kayak patah semangat kemarin nggak, ada juga yang yang cuma setahun itu yang Kang Gosi kan belum lulus ya. Menurut aku sih masih punya banyak kesempatan lah kalau mau berusaha. Itu tergantung diri kita sendiri. Pokoknya harus tetap semangat. Kang Gosi setiap tahun ada ya, tapi memang sih nggak gampang gitu ya. Aku tahu banget nggak gampang, tapi bukan berarti tidak bisa. Soalnya ini ada ini bukan pengalaman aku ya, pengalaman kakak-kakak tingkat dari EPA 1, EPA 2 itu kan ada gitu kenalannya. Ada sampai 7 kali juga. Mereka nggak patah semangat, mereka terus mencoba dan akhirnya apa? Kelulusan itu mereka dapat gitu. Jadi bukan berarti mustahil kan, bukan berarti mustahil, tapi bisa kalau kita berusaha. Bener deh, kita tuh pasti bisa. Jangan terlalu pesimis. Buat mimpi yang setinggi mungkin dan berusaha. Oke, udah cukup ya Kak. Aduh, udah terbantu banget. Makasih banyak Taylor. Thank you banget udah diundang. Makasih udah nonton. Bye bye. Bye bye.